Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, kita kasih tahu Satrio Penyingit Muhammad Rois atau Muhammad Rois muncul sebagai Satrio Penyingit di belakang layar ini. Belum pernah menyerang orang lain terkecuali serangan yang dihadapkan sama Pak Rois dan keluarga Pak Rois itu dibalikkan. Pak Rois, Satrio Penyingit Muhammad Rois sekarang lagi sibuk belajar di alam gaib, belajar melihat masa depan dan masa lalu, dan mempelajari terus kemampuan manusia-manusia yang berpura-pura baik. Dajjal, teriak Dajjal ini tadi yang mudah membuat virus dan pandemi ini, yang mudah-mudah maksiat, kemampuannya apa saja dan bisanya itu seperti apa aja. Zaman keemasan itu seperti apa, zaman kala subah itu seperti apa, masa depan dan anak-anak kita nanti seperti apa dan kayak mana. Yang namanya hari kiamat itu apa aja, itu masih dipelajari sama Pak sambil nunggu ijabnya Pak Rois itu terbuka atau datang gurunya Pak Rois. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus sama Kristus itu, Pak Rois muncul ini untuk menyelamatkan kalian dari tipu daya iblis yang berwujud manusia. Bisa pura-pura jadi spiritual, bisa pura-pura jadi dukun, bisa pura-pura jadi kiai, bisa pura-pura jadi pendeta, bisudan. Contoh yang manggung di KN Lokajaya, terus Guru Ridwan, Sopi, Laras. Makanya kalau jumpa channelnya Pak Rois ini, cepat kalian pelajari semuanya. Ambil hikmahnya sama kalian, cepat kalian buat pagar diri. Jangan sekali-sekali mengikuti ajaran para orang-orang spiritual, dukun maupun kiai. Stop. Masalahnya apa? Kalian akan tersesat. Karena iblis atau Dajjal ini tadi bisa dimasukkan secara paksa jarak jauh. Contoh istri Pak Rois bisa meninggalkan Pak Rois itu sebagai contoh. Ini yang namanya Siti Rahayu dikeroyok sama gerombolan-gerombolan iblis ini tadi. Jadi dimasukkan dari golongan orang-orang IKN itu, masukkan ke dalam tubuh supaya meninggalkan Pak Rois. Jadi yang meninggalkan istri Pak Rois bisa meninggalkan Pak Rois itu bukan karena nafkah, bukan karena apa-apa. Bahkan anak Pak Rois bisa musuhi Pak Rois itu juga karena iblis ini tadi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi yang musuhi Pak Rois itu iblis atau Dajjal. Mau ditolong sama Pak Rois, dibunuh sama preman. Pak Rois dikeroyok sama preman, akhirnya dilepaskan, tembak sama doa. Jadi istri Pak Rois sekarang udah kerasukan itu. Makanya kalau istri Pak Rois itu mau hubungan badan, kaum laki-lakinya itu hancur alat vitalnya, itu dia baca pikir Pak Rois terus merawat Pak Rois ini. Keroyok Pak Rois sama Dajjal ini tadi. Makanya Dajjal itu masuk ke dalam tubuh manusia, bisa pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, pendeta dan bisu. Letak kehancuran negara kita ini, umat manusia di Indonesia ini sekarang ini karena lemahnya agama muslim ini tadi. Seharusnya agama muslim ini tadi bisa menolong umat manusia. Makanya Pak Rois asal mengajarkan di channel IKN itu dijaga-jaga, bahkan banyak yang enggak ditayangkan sama yang namanya Kesatria Diantara atau yang punya channel IKN. Enggak apa-apa, tapi harus ada channel sendiri. Pak Rois membuat channel ini jangan salah sangka kalian ya.
terkecuali musuhnya Esperoes. Kalau musuhnya Esperoes memang bisanya dia nyela, karena dia takut sih, takut kalau dihancurkan, takut kalau kebongkar ketok-ketok mereka itu. Makanya dibilang sampai seluruh agama di muka bumi ini tak bertuhan. Tuhannya dukun, pendeta, kiai, ya kan, Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha. Sebelum kerajaan langit itu terbuka, yang namanya manusia iblis dajjal ini tadi nggak bakalan berani zikir bismillah Allah Maha Pengasih. Kalau secara nasionalnya Allah Maha Pengasih, dengan kasih Allah itu sama. Jadi Allah, Bapak Allah ini sama, beda sebutan, satu makhluk, satu sosok. Siapa itu? Ya angin ini tadi, Bapak Angkoso, Sang Yang Wenang, Sang Yang Wedi, itu ya angin. Makanya kalau dizikiri seperti itu dia pasti takut. Makanya yang namanya Hendroyono, Aryo, Elang, yang di ikan-ikan itu menjegal supaya walaupun perempuannya termasuk Tini, Uli, itu kan membantah para semua. Katanya para kiai tanah Jawa itu wali Allah, padahal dia itu wali iblis. Kenapa kok para bilang wali iblis? Ya karena dosa dibilang di neraka jahanam, padahal neraka jahanam nggak ada. Dan namanya neraka itu ya di dunia ini. Makanya ada kitab awal akhir. Lihat di tempat Guru Ridwan, katanya dia kiai, masa ngomongin orang kamu SP silet pite, itu padahal jebakan, dia nggak ngerti. Itu cara buktikannya itu seperti itu. Makanya kalau mendengarkan channel Satrio Penyingit Muhammad Rois atau yang lain, jangan kalian ikut-ikutan. Karena MC Maya kalian udah bilang kan, kalau Satria, kalau Satrio Penyingit itu bagaikan intelijen. Ya. Makanya kalian jangan ikut-ikutan Pak Rois. Ambil yang baiknya dulu sebelum terang benderang nantinya. Karena Pak Rois harus pasang jebakan-jebakan untuk musuh-musuhnya. Jangan hanya mengandalkan sopan santun. Jangan dulu, sebelum kita buktikan, kita hancurkan kejoliman kejahatan. Supaya sebelum kalian benar-benar beragama punya Tuhan, sebelum kalian benar-benar sholat dijabah sama Allah. Karena Satrio Penyingit itu akan meluruskan agama, seluruh agama menjadi satu agama. Yang mau ikuti SP Rois sama Bunda Mayakana. Karena Pak Rois tanpa Bunda Mayakana nggak bisa nurunkan, nggak bisa buka langit, pintu langit. Pintu langit itu apa? Lapak Jawa ini Gunung Kaf, Raja Lalah, rupanya para dewa. Ini alam berikutnya sejumlah umat manusia ini mati. Makanya setelah apa ini nanti manusia mati nanti enggak tersangkut lagi di kuburan. Jadi kuburan itu bisa dibuat rumah. Sekarang kan nggak bisa kuburan dibuat rumah, karena kalian nggak mengerti roh. Yang bisa melihat wujud roh itu hanya orang ini. Dulu Pak Rois pernah cerita, paman Pak Rois di Jawa itu membuat rumah. Yang dibuat itu pas pondasi tengah-tengah rumah itu, pas makam dibelah sama pondasi itu. Akhirnya sukmanya itu kesakitan, sesak napas, tak gini tangannya, karena dibuat pondasi, dibikin rumah. Akhirnya tuanya yang punya rumah ini, paman Pak Rois itu nggak bisa bernapas, sesak napas, sampai ketemu Pak Rois. Pak Rois tolong yang punya roh ini, yang punya rumah ini, Pak Rois pindahkan. Makanya
Makanya saudaraku dimanapun berada, seluruh Nusantara ataupun dunia, jangan percaya kata-kata orang-orang spiritual yang manggung di seluruh channel kalau beliau bisa melihat roh, terkecuali MC Maya Karya. Kalau MC Maya Karya itu bisa melihat rohnya Satrio Piningit atau Pak Rois, karena pas begitu Pak Rois itu melihat di alam goib pas beliau datang sama Pak Rois. Makanya dia bisa bilang kalau rohnya Satrio Piningit itu di mana-mana. Karena Bunda MC itu bisa meraka sukma. Walaupun dia bisa meraka sukma, tapi bukan berarti dia bisa melihat roh. Gak percaya boleh tes. Terus nelpon Pak Rois, tak tunjukkan. Orang-orang yang sakit pinggang, darah tinggi, yang gak kunjung sembuh, itu kan arwah. Roh yang dari mana? Contoh, kalau wanita ini tadi hamil, gugur, disengaja nggak disengaja, kalau nggak dikebumikan jadinya tuyul. Ini jadinya tuyul. Jadi tuyul itu dari anak-anak yang digugurkan disengaja nggak disengaja, itu jadinya tuyul. Tapi kalau ini dikebumikan, nggak dikasih nama, jadinya roh penasaran. Kalau orang-orang yang diplotot, di dukun bayi disengaja, itu dia sakit lumpuh. Kalau lumpuh dia minta gendong orang-orang yang sakit pinggangnya. Kalau narik kaki orang katanya semburat. Kalau minta pundak bisa sakit pundaknya. Kalau narik rambut orang tuanya yang orang-orang sakit darah tinggi itu enggak kunjung sembuh. Itu namanya kena roh. Buktikan bisa enggak orang ini ngangkat penyakit ini tadi? Enggak bisa. Seluruh manusia di seluruh dunia enggak bakalan bisa. Dulu ada orang Bali yang bisa, tapi ditipu. Kalau orang kita Bali ditipu, anak-anak ini dikasih pakai tari-tarian, itu kan namanya macam udah lumping kesenian. Jadi anak-anak ini disenangkan hatinya, dikasih makan, akhirnya dia tertidur, diangkat. Jadi anak ini tertidur selama dukunnya ini masih hidup. Apabila dukunnya ini mati, anak ini akan kembali sama orang tuanya. Anak ini akan ketemu sama Pak Rois, langsung dituding sama Pak. Kamu berani tanggung jawab nggak sama anak-anak? Kalau nggak berani, hentikan. Nanti Raja Sukma itu begini sama Pak Rois. Akhirnya kalau kita balik gagal, nggak melanjutkan. Itu di zamannya Satrio Piningit Pak Rois. Makanya di channel Lokajaya itu yang si rambut gondrong katanya ketemu rohnya Imam Mahdi, katanya bisa ketemu sama rohnya Satrio Piningit, bohong semua. Dusta semua itu, nggak bisa buktikan. Sekarang kalau bisa menjumpakan rohnya Satrio Piningit, jangankan rohnya Satrio Piningit atau rohnya Imam Mahdi, roh anak-anak yang sakit di tanah Jawa itu, orang-orang yang sakit di tanah Jawa nggak bisa diobati dokter, nggak bisa diobati dukun. Ini tadi udah jelas mutlak kena karma atau kena arwah-arwah seperti itu. Kalau pengobatan yang digembor-gemborkan sama Hendro Yono, yang namanya atas nama Hendro Yono, yang di channel IKN itu perbuatan mereka lah, kelompok-kelompok mereka lah. Contoh, mereka kelompok mereka yang buat penyakit, nanti orang itu yang akan mengobati. Ini yang direncanakan selama ini, yang dijuluki virus dan pandemi. Makanya Hendro Yono bilang gampang aja, tinggal ngobat, tinggal buat penyakit apa, pengobatan massal. Maksudnya pengobatan massal itu mereka yang buat penyakit, mereka yang akan mengobati, terus mereka yang akan tersohor. Kayak dibilang sama Pak Rois,
kalau ngikuti gerombolan-gerombolan orang-orang itu, ngikuti orang-orang spiritual, nggak jadi mercusuar dunia, nggak jadi kita pulang ke surga. Ini perang akhir zaman ada 3 golongan, golongan merah, golongan hitam, golongan putih. Golongan putih yang berani mati tobat, yang seperti diajarkan Pak Rois. Jadi dihapus semuanya, nggak ada lagi agama yang megang kitab lagi, karena dari kitab inilah umat manusia disesatkan. Akhirnya kata Al-Quran, kata ayat sekian, jadi katanya dosa sampai dibuang di neraka jahanam. Pada neraka jahanam itu kan ada yang namanya dosa, itu celaka. Anda dibilang sama Pak Ais berkali-kali, kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Lihat kayak Tini, perempuan yang atas nama Tini yang di channel IKN Kesatria, selalu dia pamer apa? Dia kepengin adu fisik. Berarti kan mereka udah merasa kebal. Oke, kalau dia merasa kebal, kalian buatlah senjata yang tajam, lalu kalian kasih doa, kalian tirakati sekuat-kuatnya. Ya, cara buatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah kekuatan gaib yang betul-betul dahsyat di senjata tajam ini, supaya aku bisa menghunus seluruh musuhku yang merasa kebal, seluruh umat manusia yang merasa kebal bisa menembus raganya. Lalu Al-Fatihah, baru kalian tirakati selama kalian puasa, zikiri Bismillah. Allah Maha Pengasih. Pasti koyak rombongan orang-orang ini. Rombongan Islam khilafah itu pasti koyak, pasti hancur. Tapi dikasih makan gaib dulu ya. Kasih kekuatan gaib dulu, karena dia dilindungi Dajjal. Jadi yang dipamer-pamerkan orang-orang itu di gini-ginikan itu parang-parang biasa yang buatan pandai. Memang kalau untuk kertas koyak, ya kan? Karena ini kosong, nggak ada kekuatan gaib. Sementara di dalam raga mereka ada kekuatan gaibnya atau Dajjalnya gitu. Makanya dikasih nama Dajjal itu karena mereka merasa kebal. Kasih makan dulu. Jadi para leluhur kita dulu membuat keris, membuat pedang, sampai ditirakati jadi pusaka. Ya kan? Semua para raja itu kan ada pusakanya semua itu. Ada gaibnya semua ini, baru bisa menembus badan mereka. Tapi kalau mau mengikuti saran Pak Rois, bagus kita hadapkan sama Allah, kita sholati atau kita tirakati, kita bunuh jarak jauh. Karena kita punya Allah, karena ini udah ada agama Muslim. Jadi mereka cukup disolati, ditirakati, dizikri, hancur. Makanya awas hati-hati. Iblis, Dajjal, Duhon menyusup ke dalam tubuh manusia. Manusia yang teriak Dajjal, Contoh yang mutlak di channel IKN udah ada. Channel Pak Rois hanya berapa orang tuh? Aryo, Elang, ya kan? Yang digini-ginikan, pisau, parah, ya, dicocokkan di badannya. Itulah contoh. Ya itulah yang membuat pandemi ini. Ya itulah yang membuat virus orang. Makanya ajaran-ajaran Pak Rois yang di channel IKN Kesatria enggak ditayangkan. Yang kiranya mau membahayakan kelompok mereka itu enggak ditayangkan. Supaya apa? Supaya enggak diketahui masyarakat luas. Yang lab kemarin pun enggak ditayangkan. Kalau Pak Rois ngomong di koma-koma.
Pak Rois, Satrio Piningit akan mengajarkan ajarannya. Satrio Piningit, Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki itu diturunkan ke bumi ini untuk meluruskan segala agama jadi satu agama, supaya umat manusia ini beragama punya Tuhan, nggak berlaku lagi dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha. Cara membunuhnya Dajjal ini tadi yaitu tadi. Yang pertama, kita harus buat pagar diri dulu, seperti yang diajarkan dari Pak Rois yang di lain-lain. Kan udah diajarkan dengan kalian lihat. Satrio Piningit Muhammad Rois buat channel ini nggak untuk cari uang, karena rezekinya Satrio Piningit Muhammad Rois udah dikasih sendiri sama Allah. Rezekinya Pak Rois ini nggak bisa ditutup oleh manusia, jin maupun iblis. Berbagai penjuru datang, bukan Pak Rois itu nggak bisa kaya. Pak Rois sendiri dijegal-jegal setiap kerja. Bahkan rokok ini aja kalau dibacakan mantra sama orang itu atau dikirim Dajjal atau iblis itu cepat habis. Makanya ilmu Satrio Piningit itu ilmu rasa. Apa yang ditemui sama Satrio Piningit itu dijadikan deal. Kalau menurut di Prawayang Channel. Jadi kalian pun juga harus seperti itu menjelang kita ketemu nanti. Tapi kita harus perang. Kalau nggak kita perangi, kalau nggak kita hajar, nggak kita bunuh, kita sendiri yang akan hancur nanti. Ibu-ibu pun bisa membunuh orang-orang, itu bisa. Yang harus membunuh itu bukan harus perempuan, bukan harus laki-laki. Kalian buat pagar diri, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk, dari bentuk apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Baru ditirakat di Al-Fatihah, mandi, siap mandi, tirakat sampai benar-benar kuat. Setelah itu dilapisi lagi bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hancur karena otak dan urat saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiranku dimanapun kepada Al-Fatihah pada dizikri bismillah, mandi tirakat zikri. Jadi pagar diri ini tadi lapis-lapis. Udah seperti pagari lagi bismillahirrahmanirrahim, Allah dan hancur. Bismillahirrahmanirrahim, Allah aku niat mandi suci, aku minta sama Kau Allah hancur karena raga jiwa manusia. Seluruh makhlukmu yang berani menyerang goib marang yang berusaha tidak mencelakai raga jiwaku. Baik secara nyata maupun secara goib sekalipun. Al-Fatihah tirakat lagi. Jadi kelompok-kelompok Harjito, Hendroyono itu nanti akan hancur dengan sendirinya. Gerang bom balik langsung kena diri. Itu namanya pagar. Tapi ingat satu, ini masih ada satu kelemahan. Bukan berarti kalian nggak bisa dibunuh sama doa. Dan di mata Allah derajat umat manusia itu sama terkecuali SP. Selagi kalian masih nempel bumi, kalian masih bisa dihancurkan. Selagi kalian masih bernapas, kalian bisa dihancurkan. Karena ini penangkal dari makhluk-makhluk lain. Sayang seribu sayangnya Bunda Mayakarya itu terlambat. Karena beliau terlambatnya semalam apa? Kakeknya sendiri dikasih nama Eyang Esmoyo Jati yang di Gunung Semeru. Kalau seandainya dia cepat mandi tobat, merapat sama SPROS sempurna, cepat semua tertolong, walaupun jarak jauh. Makanya Pak Roy sekarang hanya bisa pasrah. Kita lihat apa yang akan terjadi. Elokah atau jangan kau masa. Karena dilihat sama Pak Roy, kalian melihat channelnya Satrio Piningit ini 50% yang melihat channel Satrio Piningit Muhammad Roy ini musuhnya Satrio Piningit Muhammad Roy, bukan pengikutnya Satrio Piningit Muhammad. Musuh Satrio Piningit Muhammad Roy manusia pemuja iblis dan Dajjal, pemuja maksiat. Makanya kalau kita buat pagar diri itu, kalau menjauh sama Pak Roy, menjauh sama Bunda Mayakarya, ragamu nanti nggak bisa busuk tua
namanya umatnya Satrio Piningit Muhammad Roy sama Bunda Maya Karlea, kalau bisa terjadi di kehidupan sekarang ini yang namanya perang akhir zaman, nggak bisa dicela-cela. Makanya mandi tobat nanti disumpah. Walaupun kalian zikir bismillah kayak manapun, jangan tapa mau menyerang Satrio Piningit Muhammad Roy atau yang lainnya, cukup yang lainnya yang nggak jahat, nggak ada niat jelek, itu cukup mandi bunga 3 macam mandi tobat. Karena berdoa sambil kalian zikir itu timbulnya pusaka di alam goib, atau angin ini terbentuk pusaka yang akan kalian hunuskan sama saudaramu sendiri, yang sama akan hancur dengan sendirinya. Itu sumpahnya nanti sambil nunggu Bunda Mayakana, sambil nunggu gurunya Paros membuka itu Paros. Dan kalau dana amanah yang di dalam bunker itu udah dikelilingi sama manusia-manusia Dajjal ada iblis. Jadi nanti kalau kita udah bersatu, udah buat pagar diri, udah sanggup kita lengserkan yang jadi rintangan ini, baru kita hadapkan sama-sama. Bisa meledak semua bunker itu. Pagar-pagar yang namanya sinar laser, pagar sidik jari, itu nanti bisa kita ledakkan dengan doa. Itu namanya dipimpin. Jadi kita zikir bismillah ini bisa untuk menghancurkan apa saja. Karena Allah kita itu bumi dan langit. Sebagai contohnya aja, kayak kompresor itu kita tembakkan ke apa aja bisa hancur. Zikir bismillah ini untuk menghancurkan alat kita juga bisa, untuk bunuh, menghancurkan jantung juga bisa. Apapun ceritanya, apapun yang terjadi, nggak bakalan berani yang namanya manusia yang diracupi Dajjal dan iblis ini tadi. Zikir bismillah, meminta sama Allah tadi, menghadap sama Allah, nggak bakalan berani. Bisa menyebut tapi dia nggak bakalan berani. Zikir bismillah, menghadap sama Allah. Makanya boleh kalian lihat, boleh kalian perhatikan, makanya jalan-jalan IKN yang ditunjuk sama Pak Arsen cukup kalian pelajari dulu, cukup didengarin, dipelajari, jangan diikuti. Karena Satrio Piningit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kartini jadi diturunkan untuk meluruskan seluruh agama. Jadi yang ditunggu